Ya, memang diskusi kali ini perlu kedewasaan berpikir yang lebih matang dan juga perlu penjelasan yang lebih utuh. Ya, betul ya. Ya, baik, terima kasih Bung Aiman. Jadi saya tambahkan, saya cuma 1 menit saja bahwa ketika terjadi pelanggaran hukum itu ada unsur objektif subjektif. Kalau ini subjektifnya hilang, kalau untuk Pak JK, ini menurut hukum ya, kena niat. Maksudnya unsur pidananya nggak ada di Pak JK? Bukan unsur pidananya nggak ada, kan ada 2 unsur dari pidana itu sendiri. Ada objektif, ada subjektif. Oke. Ada niat, ada perbuatan. Oke. Peristiwanya terjadi, ya, ada bahasa. Tetapi mens rea niatnya Pak JK ada nggak di situ? Kan nggak ada. Gitu. Jadi nggak bisa kita sama dengan apa yang terjadi dengan Bu Ade Armando. Yeah. Nah, di sini harus kita kaji betul-betul hati-hati, Bung Aiman. Kenapa? Karena ini melibatkan keyakinan. Ya. Dan satu hal menurut saya begini, ini juga harus dipandang juga bahwa Pak JK menyampaikan itu dalam lingkup internal. Ya. Nah, itu yang kemudian juga setelah itulah yang saya katakan tadi, subjektifnya. Nah, silakan dilanjutkan, Bung Ade. Ya, tadi juga Bung Abdul sudah mengatakan bahwa saya punya mens rea. Artinya mens rea itu artinya saya punya niat jahat untuk menjatuhkan Pak JK. Saya perlu gambarkan kronologisnya ya. Kami itu di Cokro TV membuat podcast tentang Pak JK itu pada tanggal 9 April. Video ucapan tadi yang Anda tampilkan di awal tadi itu sudah menyebar paling tidak pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal. Yang pasti kami memperolehnya pada tanggal 8 April dan kami menganggap bahwa ini penting sekali untuk kita bahas. Memang kami tidak menyaksikan yang 1 jam, yang lengkapnya ya. Tapi kalimat bagian itu menurut kami sangat problematik. Mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen mengatakan membunuh atau dibunuh itu adalah syahid. Karena itu kami buru-buru mengangkat tersebut. Jangan dikatakan bahwa baru sesudah ada di Cokro TV terjadi keributan, terjadi keramaian. Dan kalau yang ditonton oleh Cokro TV justru kami ingin mengatakan di saat itu adalah kita harus cool ya. Ini pemahaman yang salah mengenai ayat-ayat tersebut ya. Kalau beberapa teman yang lain barangkali sampai menganggap bahwa memang Pak JK menista. Kami tidak menganggap demikian. Kami tidak mengatakan bahwa Pak JK menista. Kami mengatakan bahwa kalau kutipannya semacam itu problematik. Diksi jadi. Pilihan kata-katanya itu kata-kata yang kalau ditafsirkan dengan cara yang misalnya gini saya bilang. Pak JK itu tokoh. Kami akui kan, dia didengar oleh banyak orang. Di Sulawesi Selatan dia barangkali ya setengah apalah, seorang pemimpin lah yang didengar. Kalau sampai orang mendengar hanya bagian itunya saja dan kemudian orang menyangka bahwa di dalam Islam kita itu memang dikatakan bahwa membunuh orang Kristen itu syahid dan orang Kristen juga menganggap begitu, itu bisa bahaya sekali buat bangsa ini. Justru kan konteksnya Pak JK nggak seperti itu. Tidak. Ya, enggak, tapi kalimat itu kalau dipotong seperti itu ya bahaya. Ya. Tapi maksudnya kan kita paham dengan konteksnya. Nanti Pak dulu. Jadi video yang menyebar, Mas Aiman. Video yang menyebar saat itu adalah hanya itu. Memang kalimatnya itu hanya yang tadi. Potong itu. Yang Anda tunjukkan itu. Itu bukan Anda yang motong. Bukan saya yang motong. Mas Aiman, saya mau nanya nih. Saya masuk ya. Pertama, kalau Bung Ade sampaikan bahwa dia nggak potong, tunjukkan kepada saya malam ini di forum ini siapa yang potong. Pertama, karena kami melihat di video Cokro itu pertama potongan ceramah video JK dipotong. Yang tadi disebutkan oleh Bung Ade itu ada di Cokro TV ada pertama kali melihat itu? Ya, saya pertama kali melihat itu. Sehingga saya ingin menantang Bung Ade Armando untuk menunjukkan dari siapa dan dari mana. Pertama pasti dia tahu siapa yang memotong video itu pertama dulu. Karena kenapa di situ nanti akan kelihatan niat jahat. Konteks itu sudah hilang, Mas Aiman. Boleh? Sabar dulu, konteksnya sudah hilang, Mas Aiman. Tapi kita sepakati dulu bahwa apa yang disampaikan Pak JK itu maksudnya bukan ke situ. Maksudnya ketika dipotong di situ maka berbahaya. Maka berbahaya. Terus saya mau bilang buat siapa yang motong? Itu pertanyaan sekarang. Saya mau klarifikasi yang dibilang sama Bung Ade tadi. Pak JK tidak sedang berpendapat. Supaya jangan angkat bahwa seolah-olah Pak JK berpendapat bahwa orang Kristen membunuh atau orang Islam membunuh Kristen adalah mati syahid. Tidak seperti itu. Pak JK
meminjam pendapat atau mengcopy paste pendapat orang-orang di lapangan, aktor konflik di lapangan tadi, fakta empirik, sehingga beliau sampaikan di forum itu, gitu. Jadi bukan Pak JK sedang berpendapat. Pertanyaan Bentar, tadi, Bang siapa Rasman. yang motong begitu kan? Bisa saya. Jadi pertanyaan pertama adalah siapa yang memotong? Karena Mas Aiman, beliau Cokro TV lah yang paling pertama di tanggal 9. Ingat, Cokro TV tanggal 9. Lalu kemudian bersamaan Permadi Arya muncul. Lalu kemudian di YouTube ini kami punya Bicara timeline ya. Ya, ini kita punya bukti. Di YouTube Kupas Bicara itu hadir Ade Armando sebagai narasumber tunggal dengan ada 2 host cewek, perempuan. Ini bahasa sangat framing nih, seperti ini. Kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam, tanda tanya. Ini kan framing. Ini apa ya? Thumbnailnya atau apa? Ini thumbnail. Ini Thumbnailnya? Ya, judul. Oh, judul okay. seorang dosen komunikasi dan ahli media bikin judul di Kupas Bicara, kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam. Ya. Ini kan fatal. Ini framing yang sengaja jahat ini. Kalau mau main isu yang bagus sedikit dong. Ini kan ingin sedang memprovokasi keadaan. Kami membaca seperti itu. Walaupun dikasih tanda tanya, tapi tanda tanya itu bagian dari framing. Kalau mereka gentle, kenapa tidak pakai tanda tanya tapi pakai tanda seru? Supaya jelas sikap kalian. Ini memprovokasi atau bertanya. Tapi kami menemukan setelah di YouTube-nya Kupas Bicara itu lalu muncul Permadi Arya lagi. Di saat yang bersamaan Grace Natali di TikTok dan di Facebook. Lalu yang melaporkan Sahat. Ini terpola, Bang. Mas, jangan nggak seperti itu. Yang rasional terukur yang saya bilang tadi, mari kita berdebat soal isi dan substansi. Kita bicara hal yang paling penting yang jangan yang isu yang sentimen seperti ini. Karena dampaknya itu kalau sekali terbakar membakar semua orang. Dan Pak JK tidak mau ada di situ. Karena beliau terlibat. Ingat, Pak JK mendamaikan Ambon saja. Beliau hampir tewas, hampir mati di Ambon. Untuk masuk ke kota Ambon, ini saya harus jelaskan peristiwa kenapa Pak JK itu bilang seperti ini. Anda boleh mengkritik saya, Anda boleh menghina saya. Tapi jangan sampai Anda membenturkan toleransi atau harmoni antar umat, karena saya berdarah-darah menyelamatkan konflik Ambon dan Poso. Saya kemana-mana diskusi seminar, saya bicara tentang Ambon dan Poso, hidup dua agama, hidup umat beragama berdampingan. Mereka yang tadi rapuh, terbakar, tapi bisa bangkit kembali lagi. Makanya mereka bilang, kalau mau bicara konflik perdamaian di dunia, belajarlah pada Ambon dan Poso bagaimana mereka yang tadinya berperang membakar, tapi bisa kemudian hidup berdampingan. Makanya cara-cara yang memotong video, memprovokasi itu cara-cara yang barbar, yang tidak bermartabat. Jangan mengagitasi publik, memantik kemarahan publik di ruang digital seperti itu. Karena itu sangat tidak berkelas, itu sangat barbar. Makanya saya minta siapapun yang bermain dengan isu memantik sentimen agama seperti ini, supaya bahkan seluruh rakyat Indonesia harus meminta Kapolri memanggil orang-orang seperti ini karena berbahaya. Persatuan kita bisa dirobek, kita bisa terhasut. Jangan bermain di isu seperti itu. Dan Pak JK sudah membuktikan bahwa saat dia mendamaikan Ambon, jalan darat aja Bang, pakai mobil panser dengan angkatan darat dengan polisi, itu tidak bisa dihalangi, dilempari. Pakai speedboat angkatan laut dibakar. Akhirnya dia harus tembus ke lapangan Merdeka menggunakan helikopter. Itu pun dia harus tidur 4 malam di Ambon. Bawa bantal yang agak empuk. Untuk kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mendamaikan ini. Padahal dia posisi sebagai Menko Kesra. Tetapi beliau pertaruhkan. Karena kapan ini tidak selesai, maka Ambon dan Poso menjadi satu komunis atau satu daerah yang terbelakang. Ketika daerah-daerah lain maju dan 2 provinsi ini mundur. Makanya beliau marah. Anda boleh hina, mengkritik saya di isu yang lain, tapi jangan pernah mengkoyak toleransi dan persatuan antar umat beragama. Oke. Tadi pertanyaannya Bung Ade, siapa pertama kali yang motong kalau bukan Anda, siapa? Anda ambil dari mana itu? Ya gini, ini artinya timnya Bung Abdul tuh kerjanya, PR-nya nggak beres, ya. Kalau Anda belajar jelas, bukan kami yang pertama, ya. Sekarang Anda bilang, sebut namanya, akunnya. Nggak mau saya sebut.
Karena saya takut bahwa nanti akun tersebut jadi sasaran tembak Anda. Tapi ada, namanya saya hafal. Dan itu bukan cuma satu akun. Itu sudah menyebar di beberapa video yang berkembang biasanya saat kalau itu. di video itu kan Anda mengambil, Anda mencantumkan sumbernya, courtesy atau sumber dan titik. Iya kan, Mas Aiman itu. Nah, Anda nggak tampilkan itu, Bung? dia nggak tampilkan itu. Makanya kenapa saya kejar? Kalau di kami media kan seperti itu. Harus ambil, kita tulis sumbernya dari mana. Sumber pemotongnya harus jelas dong. Boleh. Nah, kalau Anda mengatakan saya salah karena saya tidak mencantumkan siapa aslinya, sumbernya, nggak apa-apa, saya salah. Tapi jangan pernah menuduh saya mengedit kemudian menjadi orang yang pertama kali menyebarkannya agar terjadi kemarahan massa. Oke, saya bisa jawab ini. Tapi gini, kalau dalam jurnalistik itu salah, Bung Ade, karena ketika kita mengambil bukan dari sumber kita asli, maka kita harus menulis sumbernya. Ya. Tapi Anda bukan produk jurnalistik ya? Enggak. Kalaulah saya salah, ya, kan saya ini Mas Aiman ya. Saya buat karena tanggung jawab menjadi di kita gitu. Kalau kita nggak nulis sumbernya. Saya setuju lah. Mas Aiman, Bung Ade ini selalu mengaku sebagai ahli komunikasi media, pengamat. Itu dosen saya juga. Nah, ini kalau kita sesalkan, ingat. Saya setuju. Bahayanya ruang digital kita karena kenapa itu dengan mudah orang menggunakan itu. Saya setuju Anda. Nah, Anda benar. Saya seharusnya mencantumkan nama tempat saya merujuk itu ya. Oke, clear ya. Berarti Bung Ade mengakui kesalahan kan karena tidak mencantumkan apa dari mana link itu saudara pakai. Betul. Mengakui kesalahan. Oke. Itu pertama. Tapi kan tuduhan Anda lebih serius. Anda mengatakan saya dengan sengaja mengedit video panjangnya Pak JK menjadi cuma 2 menit dan kemudian gara-gara itulah terjadi keramaian. Itu yang saya bantah. Kami membahas sebuah video sekitar 2 menit di mana kalimatnya menurut saya sangat problematik. Bukan menurut Pak JK. Jadi gini, kami mengatakan begini, di dalam video tersebut Pak JK mengatakan bahwa menurut Islam dan Kristen, kata Pak JK, Islam dan Kristen berpendapat membunuh atau dibunuh itu syahid. Bahkan secara spesifik Pak JK mengatakan Kristen juga berpendapat membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Ya, kami ingin mengatakan melalui video itu kami mengatakan tidak benar loh ini, ya. Tidak benar kalimat ini. Tidak benar bahwa baik agama Kristen maupun agama Islam itu mengatakan bahwa memang Pak JK menyatakan bahwa pendapat itu keliru. Tapi begini, kita mungkin ini sudah clear. Boleh nggak diulang lagi saja? Maksudnya ini supaya begini, Mas Aiman, diperpanjang karena konteksnya menurut saya juga cukup sensitif. Ya. Tapi bahwa intinya video itu dipotong sehingga berubah makna, ya jelas salah. Enggak, gini loh. Bahwa video itu kemudian mengandung makna yang salah, ya iya karena dipotong. Iya. Kalau Bung Ade kalau jujur, seandainya full, maka konteksnya, maknanya akan didapat. Tapi ketika dipotong, ya pasti salah. Ya. Apapun itu pasti salah. Jadi saya pikir menurut saya konteksnya kita tidak usah perdebatkan lagi. Karena bagi saya itu sangat sensitif. Tapi intinya bahwa memotong itu dan kemudian mengartikan itu ya pasti salah. Orang motongnya juga salah. Seperti kemudian satu kalimat yang dipotong menjadi setengah kalimat. Maknanya berbeda. Lalu sebagai Mas Aiman, saya cuma bentar, Mas Aiman, Bang Ade, saya mau menambahkan begini, Bung Aiman, bahwa kemudian ini kan masuk pada substansi foto, video, ceramah Bapak Yusuf Kalla dipotong. Nah kan substansinya di situ tuh. Nah siapa yang motong ini, itu yang harusnya kita kejar kan? Kan kita sepakat nih bahwa hal ini tidak benar kan? Ya. Nah itu yang harus kita kejar. Nah Bung Ade Armando hari ini sudah menjelaskan, Bung Aiman, bahwa bukan beliau yang memotong. Nah ini yang harus kita pahami juga. Walaupun tidak menuliskan sumber. Jangan juga Bang Ajis memaksakan tidak untuk memotong. Dia harus mengakui bahwa itu dari sumber yang dipotong gitu loh. Dari Bung Ade Armando begitu loh. Begini, kalau kita tahu, kalau kita tidak menyatakan, saya menyatakan sesuatu dan tidak menyatakan itu sumber dari mana, maka saya dianggap saya yang menyatakan. Itu prinsip ilmiah. Oke Pak ya. Nah, selama Bung Ade Armando tidak menyatakan sumbernya, maka Bung Ade Armando bertanggung jawab terhadap yang dipublikasikan. Oke, gini Pak Said Didu. Saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu. Oh ini yang akan dibuka nih?
Nggak bakal di sini. Nggak bakal gini, di sini. Kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi dan polisi bertanya, di manakah sumber aslinya? Saya akan sebut, tapi tidak di sini. Kenapa nggak di sini? Ya memang untuk menghindari jangan sampai ada Dan itu hal-hal kan yang bukan rahasia yang harus ditutupi. Iya, gini. buat saya rahasia. Mas Aiman. Karena melihat gaya-gaya orang untuk menyerang saya Oh saja enggak, seperti Mas itu. Aiman, saya mau ingatkan. Tapi saya mau jelaskan satu hal. Saya mau ingatkan. Jangan pernah menuduh saya yang memotong. Oke, Mas Jangan Aiman. pernah menuduh saya yang memulai dan menyebarkan. Oke, Mas Kalau Aiman. itu Anda setuju nggak? Sabar, saya mau bilang ini. Kenapa saya tantang Bung Ade? Pertama, saya sependapat dengan Pak Said tadi bahwa kalau dia tidak mencantumkan pertama atau dari mana sumber pemotong video itu, berarti logika publik menyatakan bahwa yang paling pertama yang memotong video itu adalah Ade Armando. Enggak, saya sampaikan ke publik nih sekarang. Itu saya kutip dari sebuah akun TikTok yang lain. Oke, nggak apa-apa. Bukan saya. Oke, kedua, ini saya mau bilang buat Bung Ade. Apa kejadian di tanggal 8, 8, oke. lalu ceramah di tanggal 5 Maret, kok 1 bulan lebih baru dibahas ini yang potongan cuma 2 menit ini.